Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PPTD SMP Negeri 1 Kampung Rakyat. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat dan kami banggakan Ibu Rizky Jayanti SPD selaku narasumber dari CGP Angkatan 11 dari Sekolah SMP Negeri 1 Kampung. Selamat siang Ibu. Terlebih dahulu marilah kita puji-pujikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara ini. Kemudian untuk rekan-rekan Bapak Ibu guru yang seakidah dengan saya, marilah kita hadirkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat sapaannya di hari kelak. Amin. Adapun Bapak Ibu yang saya hormati, kita berkumpul di sini untuk melangsungkan acara diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah yang narasumbernya adalah Ibu Rizky Jayanti. Kemudian tata acara kita pada hari ini tentu saja dimulai dengan kata sambutan dari saya sebagai moderator. Kemudian sebelum acara kita mulai, kami perkenankan Bapak Sukardi untuk memimpin doa. Kepada Bapak Sukardi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang berbeda-beda, izinkan saya membawakan doa ini dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah acara diseminasi ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua, sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, anak-anak murid kami, orang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, acara diseminasi ini ada untuk memperoleh ridho-Mu ya Allah. Maka berilah bimbingan, pengajaran dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu ya Allah, kami mohon bantuanlah kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang bermanfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, wahai Maha Pengampun dan Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami memohon, kiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Soekardi. Kemudian acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala UPPD SMP Negeri 1 Kampung Rakyat kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami banggakan khusus kepada Ibu Jayanti, Rizky Jayanti SPD yang telah berhasil lulus dalam JKP angkatan ke-11, dan bangga yang sama kepada kita semua rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga apa yang kita laksanakan dengan niat yang tulus diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Yang Kuasa, rahmat, kesehatan, kekuatan serta kesempatan masih diberi kepada kita sehingga kita dapat mengikuti diseminasi, yaitu budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Rizky Jayanti nanti. Dan selanjutnya izinkan kami mengajak yang bersangkutan dengan kami mengucapkan selawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat semangat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan Ibu yang kami banggakan, kita sangat berterima kasih kepada Ibu Rizky Jayanti yang telah berhasil dalam mengikuti CGP yang ke-11 ini. Namun kami juga menghimbau kepada kita semuanya, mari sama-sama kita mencoba agar kita bisa juga ikut dalam CGP angkatan-angkatan yang akan datang. Itu harapan kita. Karena apapun ceritanya, guru penggerak ini adalah program pemerintah yang harus kita laksanakan. Nah, sesuai dengan budaya positif ini juga termasuk budaya positif. Kita saling bantu, saling dukung. Ini juga merupakan kebanggaan kepada kami pribadi bahwasanya kita sama-sama mendukung Ibu Rizky Jayanti untuk mencapai titik terakhirnya di CGP angkatan 11 ini. Nah, ini juga merupakan budaya positif. Artinya budaya itu kan adalah kebiasaan positif, itu artinya yang bagus-bagus. Kalau kita tanyakan kepada anak-anak, coba sebutkan yang bagus-bagus, mereka pasti tahu. Mencuri, yang bagus, mempersedekah, bagus, itu lebihnya. Nah, inilah budaya positif yang harus kita tanamkan. Namun, di samping itu juga, kita memberikan budaya positif, kita adalah contoh, model. Kita harus positif dulu. Jangan kita memberikan budaya positif, tapi kita tidak positif. Sedangkan gelas yang menyiramkan air ke tenggorokan kita, basahnya masih ada di gelas. Bukan hanya dia bertugas membasah tenggorokan, bukan. Basahnya sisanya masih ada di gelas. Itulah yang kita harapkan. Nah, dengan kita memberikan budaya positif kepada generasi kita, maka kita akan semakin positif. Barangkali hanya sekedar ini yang bisa kami sampaikan, dan sepertinya tadi kita menggurui di mau berduri. Mohon maaf bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah PTD Sabang Rakyat. Kemudian rangkaian acara selanjutnya adalah acara terpenting, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Rizky Jayanti. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, jalan-jalan ke Tanjung Medan. Jangan lupa membeli tempe.
walaupun sudah siang, tetap semangat para guru SMP. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Di sini kita pertama-tama ucapkan alhamdulillah dulu ya Bapak Ibu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif ya yang akan dibawakan oleh saya. Tak lupa juga selamat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan selalu berselawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kampung Raja, Bapak Khairudin Lubis. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru UPTD SMP Negeri 1 Kampung Rakyat. Oke, di sini Bapak Ibu, saya mendapatkan tugas. Sebenarnya di sini saya bukan untuk menggurui, saya juga bukan ahlinya. Di sini saya mendapatkan tugas dari kegiatan CGB untuk menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif. Mungkin ini bukan sesuatu yang asing lagi untuk kita. Namun sebelumnya, biar semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Kita mohon maaf dulu Bapak Ibu, boleh berdiri. Kita mau cek konsentrasi dulu. Ya, jadi sebelum acara biar konsentrasi dulu ya kan Bapak Ibu. Walaupun sudah siang, kata kuncinya adalah guru SMP. Kalau saya sebutkan guru SMP, lakukan apa yang saya lakukan. Aduh, baru pertama kali nih menyuruh kepala sekolah. Kalau ada kata kuncinya guru SMP, lakukan apa yang saya lakukan. Tapi kalau tidak ada kata kuncinya guru SMP, jangan dilakukan. Oke, Bapak Ibu siap? Iya. Guru SMP, angkat tangan. Guru SMP, turunkan tangan. Guru SMP, tepuk sekali. Tepuk 2 kali. Iya, itu tadi cocok. Salah nggak? Iya, kalau tidak kata kuncinya adalah guru SMP. Oke, kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Kata kuncinya guru SMP. Ingat, kata kuncinya guru SMP. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Guru SMP, angkat tangan. Turunkan tangan. Guru SMP, tepuk tangan. Guru SMP, tepuk 2 kali. Guru SMP, tepuk 3 kali. Tepuk sekali. Iya. Iya. Ya sudah lah ya Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan duduk. Ya, kebanyakan sudah konsen ya. Berarti sudah bisa kita mengikuti kegiatan hari ini kan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, di sini saya bukan ahli. Di sini saya ingin menyebarluaskan saja program yang saya dapat dari program CGP, kegiatan atau materi yang saya dapat dari program CGP Angkatan 11 tentang budaya positif. Sebelumnya, ini ada kesepakatan forum ya Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai siapapun. Kalau tidak setuju, bisa kita hapus. Setuju tidak Bapak Ibu? Ya, atau adakah dari kelima kesepakatan ini ada yang tidak Bapak Ibu setujui? Iya, setuju semua. Biar kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah latar belakang kenapa diseminasi budaya positif ini harus saya sampaikan. Jadi, ini berdasarkan filosofi Kencang Dewantara ya Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwasanya mengibaratkan sekolah ini sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi biar bibitnya tumbuh dengan maksimal, bagus, kemudian tidak terserang penyakit, tumbuh subur. Nah, kita sebagai petaninya harus merawatnya kan Bapak Ibu. Nah, itu ibaratnya ya Bapak Ibu. Berarti sekolah itu ibaratnya adalah ladangnya. Kemudian bibitnya siapa? Siswa. Nah, siswa ini yang mau kita rawat. Kemudian kita gurunya sebagai apa?
sebagai petaninya kan Bapak Ibu. Nah, guru ini membuat lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Itulah tugas kita, bagaimana merawat si murid-murid ini tadi. Untuk apa? Agar tumbuh karakter murid tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, ini dia murid. Cek, ini dia budaya positif. Sebelumnya ya Bapak Ibu, kalau misalnya tentang budaya positif ini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Ibu, Bapak Ibu? Budaya positif. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak Kepala Sekolah. Ini mana tahu Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapatnya. Ini terdiri dari dua kata ya kan, budaya positif. Kebiasaan baik. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Atau setuju? Oke, kepada Bapak Ferry. Hampir sama, tetapi lebih menerapkan atau lebih membudayakan kepada anak-anak tentang sesuatu yang baik, yaitu yang positif tadi. Sama kayak Bu Pak juga. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kedua guru yang lainnya. Iya, hampir sama memang ya. Jadi budaya positif itu adalah sebenarnya nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Namun kebiasaan yang bagaimana? Kebiasaan yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka bisa meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, budaya positif ini agar membuat murid dapat berkembang menjadi lebih kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Makanya perlu kita terapkan budaya positif ini di sekolah. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu ada 6 materi di dalamnya. Materi intinya ini pertama itu berisi tentang disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam itu segitiga restitusi. Jadi ada 6 topik yang mau kita bahas di budaya positif ini. Kita masuk topik yang pertama, yaitu disiplin positif. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau dengan kata disiplin positif, yang ada di pikiran Bapak Ibu apa ini? Ini terdiri dari 2 kata kan? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Oke, Pak Ferry. Ya, kalau menurut pandangan saya patuh terhadap aturan. Disiplin patuh terhadap aturan. Iya. Patuh terhadap aturan ya Bapak Ibu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, kepada Bapak. Perasaan taat dan patuh terhadap kesepakatan dari apa yang disepakati di dalam disiplin tadi. Ya, dan tanggung jawab juga. Terima kasih untuk Bapak Ferry dan Ibu Ceno. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, patuh dan taat ya kan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya nih ya Bapak Ibu, menurut Cidiane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021, arti disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sungguh jauh berbeda tadi ya. Nah, ternyata di Indonesia, di budaya kita, makna disiplin ini telah bergeser Bapak Ibu, menjadi tadi yang disebutkan oleh Bapak Ferry, ya kan, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal arti sebenarnya adalah belajar. Makanya kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makanya kita tambahi disiplin
positif. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini tujuannya agar kita bisa menumbuhkan kesadaran diri dari murid-murid kita Bapak Ibu. Mereka meyakini nilai-nilai apa yang harus mereka lakukan atau dapatkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Ada yang ingin berpendapat? Ya, kepada Ibu Tari. Contohnya SD, hal-hal baik yang dilakukan. Hal-hal baik yang dilakukan. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oh ya, Bapak Ferry. Menurut pendapat saya, nilai-nilai yang diyakini oleh orang banyak menjadi sesuatu yang baik. Nilai-nilai yang hanya diyakini. Jadi sama-sama nilai yang baik ya ini ya Bapak Ibu ya. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifatnya universal ya Bapak Ibu, menyeluruh, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, contohnya apa ini Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal ini. Ya. Saling menghargai, berani, bertanggung jawab tentunya, kemudian sopan dan santun. Intinya mungkin segala hal yang untuk membuat kehidupan masyarakat secara universal itu berjalan dengan baik. Mungkin mencapai harmoni seperti Bu bilang tadi, mencapai tujuan mulia atau harmoninya kehidupan. Sehingga ada orang baik, ada orang yang peduli, maka segalanya berjalan baik. Iya, tepuk tangan lagi. Jawaban yang sangat lengkap ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Farida Juliana Ritoma. Iya, sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Ibu Farida Ritoma. Ibu Juliana Farida Ritoma, ini ini banyak ya contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalamnya ada peduli, rajin, rasa hormat. Ini ya Bapak Ibu, banyak. Nah, karena banyaknya ini nilai-nilai kebajikan ini, maka dirangkum dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Karena tujuan pendidikan kita kan Bapak Ibu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan terdiri dari 6 dimensi. Nah, kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin menyebutkan dimensi apa saja? Ya, udah tahu semua. Iya, jadi nilai-nilai tadi itu bisa sebenarnya kalau diuraikan itu kan bisa kita masukkan nih. Kalau sopan santun kira-kira masuknya kemana Bapak Ibu? Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya kan Bapak Ibu. Kalau bertanggung jawab mengerjakan tugasnya mandiri, kemudian mampu bekerja sama, saling menghormati. Iya, jadi sebenarnya ini udah dirangkum ya kan Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu. Dan ini pun ada penilaiannya di akhir di raport kita kan Bapak Ibu. Makanya dia sejalan. Nah, ini dia Bapak Ibu, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi tugas kita adalah ingin menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu agar diyakini para murid, sehingga mereka melakukannya nanti tidak dengan paksaan lagi Bapak Ibu melakukan disiplin ini. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana Bapak Ibu hubungannya dengan motivasi? Disiplin ini berhubungan apa dengan motivasi? Kita harus tahu dulu motivasi murid kita. Oke, motivasi itu apa Bapak Ibu?
Iya, dorongan, kemauan, keinginan, ya kan Bapak Ibu? Iya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi harus ada keinginan atau kemauan dalam melakukan satu hal. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu datang ke sekolah ini tadi pagi tepat waktu, kira-kira motivasinya apa? Iya, ada yang ingin memberikan tanggapan? Apakah takut karena udah absensi online atau dipotong gajinya? Ataukah ingin mendapatkan penghargaan dari bapak kepala sekolah kita? Ataukah ada motivasi-motivasi yang lain? Ada yang ingin memberikan tanggapan Bapak Ibu? Saya tanya dulu Bapak Ferry ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang jelas ketika kita menjadi seorang guru, kita tentunya motivasi tujuan utama kita yang jelas kita di dalam lubuk hati kita yang paling dalam yang pasti untuk mencerdaskan anak bangsa. Menurut saya. Jadi sebagai seorang guru kita menyampaikan apa itu tanpa absen online pun saya rasa sebelumnya pun saya yakin guru-guru kita di sini pun saya rasa memang datang tepat waktu ya, paling lama mungkin 7.30. Tetapi sekali lagi kalau saya pribadi Ibu tanya dari lubuk hati saya paling dalam, saya yakin guru-guru di sini juga setuju ketika kita sekolah terutama mengambil jurusan sarjana pendidikan dan kita tahu kita akan menjadi seorang guru itu tadi ya, tanpa kita memperdulikan apapun itu kita ketika datang ke sekolah pasti kita walaupun kita misalnya ada masalah, walaupun kita tidak mementingkan egois kita, kita tujuan kita satu untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama di PDI seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak semangatnya. Berarti Pak Ferry memang ini benar-benar tanggung jawab dengan Bapak Ibu, dedikasi sebagai seorang guru. Jadi ada atau tidak ada itu hukuman atau penghargaan, ya tanggung jawab sudah ya kan Bapak Ferry. Oke. Yang lain Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat atau sama? Iya. Atau ada yang takut? Iya, kita lihat nih. Ternyata motivasi ini dibagi menjadi 3 level. Kira-kira Pak Ferry ini berada di level yang mana? Iya, yang pertama itu ada ini ya, berdasarkan si Diane Goset, Ibu Diane Goset tadi. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya ada memang motivasinya kan Bapak Ibu, tapi karena takut dihukum. Itu tadi kan, kita datang takut dipotong nanti gajinya. Atau takut dimarahi kepset. Iya. Kemudian level yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita mau melakukannya, ya karena ada penghargaan di akhir. Iya, biar mendapatkan pujian dari paket set. Iya, jadi kita lihatlah diri kita sendiri ya kan Bapak Ibu. Motivasi yang mana kita ini? Oke, yang terakhir itu motivasi yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan, karena mereka yakini itu tugas mereka, gitu ya Bapak Ibu. Dan menghargai diri sendiri. Pak Ferry nomor 3. Iya, karena Pak Ferry meyakini ya kan tadi dengan nilai-nilai bahwasannya dia bertanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Ini yang tepuk tangan, semoga kita semua seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang 1 dan 2 itu sebenarnya motivasi juga Bapak Ibu. Motivasi juga, tapi datangnya dari eksternal. Nah, kalau yang datangnya dari eksternal ini kan dipengaruhi sama eksternal ya, bagian luar. Kalau tidak ada luar itu, tidak mau melakukannya. Kalau yang ketiga itu berasal dari internal, dari dalam diri sendiri, dengan keyakinan kita sendiri. Nah, itu tadi motivasi ya Bapak Ibu. Ini apa hubungannya dengan hukuman, PS konsekuensi, PS restitusi? Nah, Bapak Ibu, dalam menjalankan disiplin positif terkadang ada permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak didik kita. Bapak Ibu nih ya, saya tanya, biasanya melakukannya mana ya? Hukumankah? Konsekuensikah?
atau restitusi. Atau ada yang tidak paham tentang ketiganya? Iya, Bapak Ibu yang mana yang lebih sering dilakukan? Kepada Mem Ana. Oke, terima kasih kesempatannya. Dari 3 paparan tersebut, saya sebagai guru yang baru mengikuti kegiatan ini, saya lebih yang ke konsekuensi. Iya, ada hukuman konsekuensi sih. Konsekuensi jika siswa tersebut tidak menjalankan hal ini, dia akan konsekuensi seperti ini. Nah, ya, karena saya belum mengerti nih Bu restitusi, saya penasaran nih. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Memana. Jadi apa itu hukuman, konsekuensi, bedanya dengan restitusi? Jadi hukuman ini yang kita tahu ya Bapak Ibu, ini dia perbedaannya. Hukuman itu kan biasanya tidak terencana, tiba-tiba, ujuk-ujuk. Anak datang terlambat, Bapak Ibu marah dia kan? Push up 20 kali. Terkadang kita melakukan itu kan Bu tanpa sadar, saking emosinya. Nah itu hukuman. Nah biasanya hukuman ini menyakiti Bapak Ibu, baik fisiknya maupun psikisnya. Nah takutnya anak-anak ini nanti akan dendam sama kita. Kemudian apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu sudah terencana, sudah disepakati. Artinya dari kedua belah pihak. Kalau hukuman tadi kan satu pihak saja, guru saja kan, anak wajib pasrah. Kalau konsekuensi dua pihak. Kalau kamu datang terlambat, konsekuensinya adalah ya misalnya menulis. Biasanya konsekuensi ini harusnya nyambung ya Bapak Ibu. Misalnya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Dia mengerjakan tugasnya di jam istirahat, atau dia mengerjakan PR-nya di pulang sekolah. Itu konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi dia juga harus nyambung. Kalau hukuman ini kan kadang tidak nyambung. Apa kesalahannya? Apa sanksinya? Gitu kan Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini harusnya nyambung. Nah, sebenarnya saya lihat di sekolah kita juga sudah menerapkan konsekuensi yang dilaksanakan oleh guru piket. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak piket jam istirahatnya diganti dengan mengerjakan kebersihan lingkungan. Itu juga salah satu contoh dari konsekuensi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu ini Bapak Ibu, mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi diadakan diskusi dengan mereka. Apa sih sebenarnya alasan kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Apanya karena orang tuanya sakit? Kan pasti ada alasan di balik semua tindakan kan Bapak Ibu. Jangan ujuk-ujuk kita langsung suruh anak itu kita berikan hukuman. Itu maksudnya restitusi Bapak Ibu. Makanya dari ketiga ini mana yang lebih sering Bapak Ibu lakukan? Iya. Pada umumnya yang memang yang sering dilakukan itu yang hukuman dengan konsekuensi ya Bapak Ibu. Restitusi? Pernah. Tapi karena tidak tahu ternyata itu namanya restitusi gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia bedanya. Kalau yang hukuman itu akan membuat identitas si siswa gagal. Sedangkan yang di konsekuensi sama restitusi itu membuat identitas siswanya menjadi sukses. Kenapa gagal untuk hukuman? Karena bukannya jerah kan Bapak Ibu. Ya capek ditanya, dia pun gak jerah. Makanya dari ketiga ini memang sebaiknya ya restitusi. Walaupun konsekuensi sebenarnya perlu ada. Oke, Bapak Ibu, saya suruh Bapak Ibu untuk membedakan hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira mana nih dari pernyataan ini yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, kita catat dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sepakat? Ya kalau ada yang lain nggak apa-apa. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Terakhir ya Bapak Ibu, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Yang mana yang benar? Iya, yang mana? Ada yang salah? Yang mana? Yang terakhir. Kenapa ini? Iya, yang saya bilang tadi kan Bapak Ibu. Mungkin maksud si guru PJOK, dia terlambat 10 menit itu biar pemanasan dulu kan Bapak Ibu. Makanya disuruh lari dulu. Sebenarnya kan masih nyambung dengan pelajaran PJOK. Makanya ini termasuk konsekuensi. Ya, sudah paham Bapak Ibu beda antara hukuman dengan konsekuensi? Oke, kemudian materi selanjutnya yaitu pemberian hadiah dalam praktik pendisiplinan. Saya tanya ya Bapak Ibu, siapa di sini yang suka memberikan hadiah? Hadiah itu tidak hanya berupa benda ya, kata-kata juga, kata-kata positif, penghargaan kepada muridnya. Siapa? Iya. Iya. Banyak ya Bapak Ibu, Pak Jenny, Bu Jainun, Bu Lili, Pak Irlan. Iya. Memang kita pikirkan Bapak Ibu, dengan memberikan hadiah ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mendisiplinkan murid. Kita kasih hadiah karena ada ini hadiah, dia mau mengerjakannya, iya kan? Kamu kerjakan ini, kerja kelompok yang paling bagus, nanti hadiahnya snack gitu ya kan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu bagus nggak? Menurut Bapak Ibu bagus nggak itu? Bagus. Iya masih bagus. Iya sebenarnya itu motivasi si anak dari dalam atau dari luar? Dari luar. Tadi masuk di level 2. Yang sebaiknya itu harus dari dalam. Jadi hati-hati Bapak Ibu, pemberian penghargaan juga bisa merusak si motivasi intrinsik si anak. Bisa jadi kan anak itu memang sebenarnya punya motivasi intrinsik. Oh aku harus belajar karena aku ingin pintar. Tapi karena Bapak Ibu merusaknya dengan penghargaan tadi, jadi rusaklah, hilanglah motivasi intrinsiknya. Oh aku ingin biar dapat hadiah lah dari ibu guruku. Hilanglah Bapak Ibu motivasinya. Oke, jadi bagaimana sih dampak pemberian hadiah kepada murid dalam praktik pendisiplinan? Ini ya Bapak Ibu, menurut Sikon, jadi ini berdasarkan penelitian juga, bukan asal-asalan ya Bapak Ibu. Menurut Ron, ada 5 alasan untuk tidak menggunakan sistem hadiah dalam pendisiplinan murid. Yang pertama, menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid, di mana murid itu fokus ke hadiahnya daripada tugas yang dikerjakannya. Kedua, hadiah memiliki potensi hukuman karena sama-sama diberikan janji yang kalau tidak bisa ditepati nanti anak akan kecewa. Kemudian yang ketiga, menyebabkan putusnya hubungan sosial. Loh, kok bisa ya pemberian penghargaan ini memutuskan hubungan sosial? Karena murid akan menganggap siapapun yang menghalangi jalannya dianggap sebagai halangan dalam hidupnya. Makanya dia susah untuk bersosialisasi. Kan ada kan Bapak Ibu? Karena demi mendapatkan penghargaan dia berantem sama lawannya. Ya kan? Lomba kelas kemarin itu banyak yang berantem. Kemudian yang keempat, membuat gagal menemukan sumber masalah. Jadi anak tidak bisa belajar menemukan serta menyelesaikan dari mana sumber masalahnya. Yang terakhir, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Jangan sampai kita merusak motivasi intrinsik yang sudah dimiliki si anak ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, gimana nih materinya? Masih semangat? Iya, kita lanjut ya ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Jadi disiplin positif ini berkaitan dengan keyakinan sekolah atau kelas. Saya tanya Bapak Ibu di kelasnya ada nggak buat aturan? Di kelas saya tidak boleh keluar. Misalkan Bapak Ibu, di kelas saya harus tertib semuanya. Di kelas saya harus mengerjakan tugas, tidak boleh merokok, tidak boleh ngobrol. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Biasanya membuat aturan itu pakai kata peraturan atau keyakinan.
Oh, kesepakatan. Berarti disepakati antara murid. Iya. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu tadi kan Bapak Ibu. Kenapa orang Bapak Ibu memilih untuk membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada di sini Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapannya. Kenapa Bapak Ibu tadi kan bilang kesepakatan? Kenapa memilih itu, bukan peraturan? Oke, kepada Ibu Juli. Terima kasih Bu Rizky. Kalau menurut saya dari pemilihan katanya saja sudah jelas. Keyakinan kelas berarti si guru dan si murid harus yakin bahwa apa yang dilakukan itu nanti berdampak untuk si guru dan si murid. Tapi kalau untuk peraturan, seperti Ibu bilang tadi, aturan, dia hanya bisa jadi aturan itu tidak hanya berpihak pada murid, tapi hanya berpihak pada guru. Jadi mungkin maksudnya itu, keyakinan itu untuk kedua belah pihak mendapatkan hal positif, hal baik, sementara kalau untuk peraturan dia hanya pembuat aturanlah yang mendapatkan hal positifnya. Mungkin seperti itu, Bu Rizky. Ya, terima kasih Farida Juliana. Terima kasih jawabannya sangat bagus ya Ibu Farida Juliana memilih membuat kesepakatan kelas daripada peraturan. Benar sekali, karena peraturan itu kan asalnya dari satu pihak ya Bapak Ibu. Guru yang membuat, siswa wajib melaksanakan. Nah sebenarnya sekolah kita juga ada peraturan itu, memang harus ada. Tapi bagaimana peraturan itu kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan. Kenapa Bapak Ibu? Dari keyakinan inilah kita nanti yakin akan nilai-nilai tadi. Seperti ini contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu memakai helm? Biar keselamatan, terus keamanan. Iya. Karena saya lihat ya, Bu Ana ini kan, dari anaknya yang paling kecil, dari anaknya Ibu dengan suaminya itu kemana-mana naik sepeda motor pakai helm, karena Bu Ana meyakini ya biar aman, biar selamat. Yakin kan Bu? Biar aman, biar selamat. Nah kemudian mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah kita? Untuk apa? Nilai kebajikannya untuk biar sehat. Benar Bapak Ibu. Nah kita ingin anak-anak murid kita itu yakin akan hal ini dari nilai-nilai itu tadi, bukan karena takut. Aku nanti takut merokok di sekolah, takut dihukum sama Pak Sukardi. Iya Pak. Nah ini tadi Bapak Ibu, kenapa karena keyakinan itu tadi dapat memotivasi siswa dari dalam atau secara intrinsik. Itu tadi ya Bapak Ibu, kita ingin membuat siswa itu motivasinya itu dari dalam, bukan dari luar. Kemudian siswa memiliki kesadaran akan kedisiplinan karena adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Farida Juliana tadi ya. Nah ini tadi ya Bapak Ibu, sebenarnya dari peraturan-peraturan itu tadi ya Bapak Ibu, nanti kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas, kemudian nanti akan dikembangkan akan membentuk lingkungan positif. Nah, ujung-ujungnya membentuk budaya positif. Jadi dari keyakinan kelas ini kita berharap bisa menetapkan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini dia Bapak Ibu, wajib melibatkan seluruh warga kelas. Jadi semua anak di kelas kita itu wajib dilibatkan. Jangan kitanya saja atau cuma beberapa anak saja. Kemudian lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi abstrak saja ya Bapak Ibu. Kemudian menggunakan kalimat yang positif. Kalimat yang positif, jangan yang negatif. Contohnya gimana nih? Iya, tidak menggunakan kata jangan. Misalnya dilarang ribut. Berarti harap tenang. Sedikit saja Bapak Ibu, jangan banyak-banyak, nanti mereka lupa. Karena yang mau kita ambil adalah nilai kebajikannya tadi kan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, makanya diajak seluruh warganya. Perlu ditinjau kembali Bapak Ibu dari waktu ke waktu. Kira-kira keyakinan itu sesuai atau tidak. Kalau dalam
perjalanan ada yang perlu ditambahi, misalnya tidak ada keamanan, kita buat di keyakinan kelas. Ternyata kelasnya sering terjadi pertengkaran, bisa Bapak Ibu tambah. Ini langkah-langkahnya. Pertama, membuka ruang diskusi kepada siswa, mencatat semua pendapat murid, kemudian dari pendapat murid itu kita rumuskan keyakinan. Jadi kalau misalnya anak kita belum tahu nih tentang keyakinan, dari peraturan saja Bapak Ibu dulu. Dari peraturan itu nanti kita ubah kalimatnya dalam bentuk yang positif. Kemudian jangan panjang-panjang. Kita ambil dari nilai kebajikannya saja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, misalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Berarti nilai kebajikannya adalah hormat. Jadi kita mengharapkan anak-anak itu punya keyakinan untuk hormat, menghormati, kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian ada diterima dan dimiliki. Nah, ini tadi saya buat ya Bapak Ibu. Tidak bisa berikan. Bisa dengan kayak gini Bapak Ibu tadi ya. Kalau anak-anak belum tahu nih keyakinan, kita buat dulu peraturan-peraturan dari mereka. Mereka tulis tuh. Kemudian ditempelkan di sini ya Bapak Ibu sebagai peraturan. Kemudian diambil nilai kebajikannya. Kemudian kita rangkum. Misalnya untuk kesehatan, menjaga kebersihan, kemudian menjaga kedisiplinan, saling menghormati dan menghargai, menjaga keamanan kelas, bertanggung jawab terhadap kewajiban dia sebagai siswa. Nah, Bapak Ibu sudah membuat ini belum? Ya, sebenarnya enak Bapak Ibu kalau kita sudah membuat ini. Jadi anak-anak sudah tahu nih, oh kalau nanti aku melakukan ini tidak boleh gitu kan Bapak Ibu. Terus mereka sudah dapat meyakini, oh kalau saya mengerjakan tugas berarti saya bisa menjadi orang yang cerdas, yang pandai. Ini salah satu contohnya yang lagi Bapak Ibu. Nah, ice breaking dulu kita Bapak Ibu. Atau ada yang ditanyakan? Ice breaking dulu ya. Biar tetap semangat. Oke, kepada Bapak Ibu silakan untuk berdiri biar tetap semangat ya Bapak Ibu. Aduh, ini saya sedang ingin menyuruh kepala sekolah. Ini ada senam atau tarian. Nanti kita dulu ya Bapak Ibu, biar nggak tegak kali karena dari tadi duduk aja kan Bapak Ibu. Sudah banyak tadi tugas kita dari pagi. Gerakan ya Bapak Ibu tangannya. Biar betul. Iya, sudah semangat Bapak Ibu. Sudah digunakan seluruh tubuhnya. Sudah siap? Melanjutkan materi selanjutnya. Yang keempat ya Bapak Ibu, kita ada materi. Ini masuk materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Oke Bapak Ibu, sebagai manusia dari lahir kita itu sudah punya kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar ibu, bapak dari lahir itu apa? Makan. Iya, butuh makan dan minum ya kan. Itu oleh-oleh. Iya. Minum. Pasti dikasih minum kan, susu. Apakah cuma itu kebutuhan dasar kita? Kasih sayang, ya. Betul itu ya. Batin-batin, kasih sayang batin-batin lah.
dihargai. Iya, jadi Bapak Ibu kebutuhan dasar itu ada 5. Ini ya Bapak Ibu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, tadi benar kan Bapak Ibu? Butuh makan, butuh minum. Iya, perlu makan kita sebagai manusia. Kemudian kasih sayang benar sekali. Siapa di sini yang tidak butuh kasih sayang? Oh, enggak ada. Ya, semua butuh kasih sayang kan? Sama yang halal ya. Ya, yang halal ya, sama yang halal ya. Kemudian pasti butuh penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Iya kan, dihormati. Tidak ada yang ingin direndahkan kan Bapak Ibu. Semua butuh pengakuan. Kemudian kebebasan. Iya, pasti butuh yang namanya punya pilihan. Kalau Bapak Ibu kan di Indomaret ini kan, terus ke kulkasnya ada banyak pilihan di situ. Kalau misalnya saya cuma menyuruh ibu mau beli Coca-Cola, padahal ibu tidak suka atau bapak tidak suka Coca-Cola itu, kan merasa bahwasanya kebutuhan kebebasan kita lagi dikekang. Kemudian kesenangan, kita butuh senang kan Bapak Ibu? Iya, healing, holiday. Iya, minimal TKP, main game gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya ketika seorang muslim melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenapa ini anak suka kali ya menjahili kawannya? Kan kadang-kadang kita bingung kan Bapak Ibu, kenapa ini anak? Kenapa ini anak ketawa aja? Bisa jadi kebutuhan dasar dia tadi tidak terpenuhi. Ini ada Bapak Ibu studi kasus. Ibu Nian, guru wali kelas 8C, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, si Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy sering sekali meminta jajan mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa ya alasan si Tommy melakukan hal itu? Dan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Tommy? Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Ada yang ingin menjelaskan? Terima kasih, Bu Rizky. Kalau saya, alasan Tommy melakukan hal itu kemungkinan mungkin di rumahnya Tommy kurang perhatian, atau mungkin dia kurang mendapatkan kebutuhan dasar hidupnya seperti yang tadi. Karena bisa jadi dia meminta paksa itu bukan karena dia memang butuh uang, itu bisa jadi karena dia memang pengen melakukan sesuatu yang untuk membebasan dirinya gitu. Jadi menurut saya itu jadi kemudian kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Tommy? Ya jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia kurang kasih sayang atau mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi oleh orang tua. Tahan dulu, tunggu dulu, bagus sekali jawabannya. Lengkap sudah, ada kebutuhan kasih sayangnya kurang. Ya kita harus tahu dulu kan, sebenarnya alasan si Tommy melakukan hal itu karena apa. Nah, di sini kenapa si Tommy tadi yang mengambil bekal kawannya atau meminta jajan kawannya, salah satu yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau kita gali, ya mungkin saja nanti ada kebutuhan yang lain. Ya, seperti dibilang Bu Lili tadi kan, butuh kasih sayang dia. Oke, ada lagi kasus Bapak Ibu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dimas? Ini ya Bapak Ibu. Dimas baru diberi izin sama orang tuanya belajar menyetir ini kan Bapak Ibu. Kemudian ditanya ibunya, kenapa kamu ingin belajar menyetir? Aku merasa bangga dan keren. Nah, kebutuhan apa ini yang ingin dipenuhi? Pengakuan. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku loh. Ini kebebasan. Kemudian yang
nyaman. Kemudian menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Iya. Ini Bapak Ibu jawabannya. Yang pertama aku merasa bangga dan keren. Benar tadi yang Bapak Ibu penguasaan yang ingin diakui. Kalau menyetir mobil itu ingin diakui kalau mulanya, oh keren. Udah bisa nyetir mobil. Kemudian dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Itu kasih sayang ya, biar ngerasa diterima sama teman-temannya. Kemudian kebebasan itu, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, biar bebas. Menyetir mobil itu seru, ya senang. Oke Bapak Ibu berarti udah paham ya 5 kebutuhan dasar ini ya. Salah. Ya, ya, jadi kita harus tahu nih kebutuhan dasar anak-anak murid kita tadi. Makanya biar bisa kita menyelesaikan permasalahannya apa. Agar anak-anak itu juga tahu solusinya, mencari solusinya itu gimana. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Oke, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah untuk yang kedua. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu sering melakukannya mana? Semuanya. Iya, semuanya kata Bu Lili. Iya, pernah jadi penghukum. Iya, Bu. Oh ya, ada yang disampaikan Bu Lili? Ya kalau saya jujur lima-limanya pernah Bu, karena kan namanya manusia Bu, sabar-sabar apapun pasti ada batasnya. Jadi mungkin secara tidak sadar tanpa kita sadari kita bisa berposisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, kan? Dari omongan terutama kita menjudge anak gitu kan. Ya, tapi walaupun setelah itu kita menyesal melakukannya, tapi pernah kita lakukan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain yang menyampaikan Bapak Ibu? Ada lagi yang lain yang menyampaikan tentang lah dulu tuh Ibu Lili. Iya, Ibu Lili mengakui bahwasanya lebih menghukum pernah ya kan Bu. Kemudian membuat merasa bersalah itu pernah. Tapi ujung-ujungnya menyesal, merasa bersalah juga. Tapi kalau sudah emosi, ya dilakukan lagi gitu kan Bapak Ibu. Nah sebenarnya apa ini ya? Dampaknya kepada anak-anak ini ya Bapak Ibu. Untuk yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah, ini akan membuat identitasnya gagal Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Kadang kita akan tanpa sadar ini ya, saking emosinya menghukum anak. Itu udah jelas sih kan Bapak Ibu, akan membuat dia nanti dendam sama kita. Akan membuat dia nanti bukannya makin jerak, malah makin melakukan. Dan akan mengulangi kesalahannya sama. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini sepertinya orangnya manipulatif. Iya kan, menggunakan kata-kata yang lemah lembut, padahal musuh. Iya kan, Bapak Ibu membuat orang merasa bersalah. Aduh, saya kecewa kali ya dengan kamu. Saya kira kamu orangnya bisa diatur. Ternyata, sungguh luar biasa kamu. Ya, sungguh terlalu. Nah, ini akan membuat anak merasa rendah diri Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin ini kita hindarkan. Itu akan menjadi bully secara verbal sih sebenarnya Bapak Ibu. Ini kan pembulian ini wajib kita hindari kan Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi pelakunya. Kemudian identitas berhasil sebagai teman. Ada Bapak Ibu di sini yang pernah memposisikan diri sebagai teman? Pasti ya? Pernah. Ya. Kemudian kalau sebagai teman ini ya kita ajak mereka kayak teman. Ya karena ini memang sesuatu yang cukup efektif. Tapi tidak semuanya ya Bapak Ibu. Lihat kondisinya dulu. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau ini kita punya konsekuensi. Kita punya peraturan. Ada konsekuensinya. Jadi misalnya anak-anak melanggar peraturan tersebut, langsung konsekuensinya kamu misalnya tidak mengerjakan piket kebersihan, konsekuensinya istirahat kamu mengerjakan piket. Tapi kita nggak capek kan Bapak Ibu. Nggak perlu marah-marah. Kamu tidak mengerjakan piket, apa konsekuensinya? Istirahat ngutip sampah Bu. Ya udah, itu saja. Ini pemantau ya Bapak Ibu. Kemudian kalau manajer ini inilah yang
mengajak siswa untuk mencari sendiri solusinya. Misal datang terlambat kan Bapak Ibu, kita tanya dulu alasannya. Kita lah sebagai manajer tanya dulu alasannya kenapa dia terlambat. Kemudian kita pastikan dia untuk gimana cara dia mencari solusi untuk permasalahannya sendiri. Datang terlambat karena malam main HP ya kan Bapak Ibu. Karena ini anak-anak kita ini suka kan Bapak Ibu malam main HP sampai malam, sampai dini hari pun ada yang sampai jam 2 pagi. Saya pernah nanya ke Bapak Ibu, makanya dia datang terlambat. Nah dari kelima posisi ini Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana nih yang terbaik yang ingin Bapak Ibu lakukan? Sebagai apa? Ini dari tadi saya belum dengar suara Pak Sukardi. Iya, sebagai apa Pak Sukardi? Kalau menurut saya yang paling baik itu guru sebagai manajer. Kenapa? Karena anak itu kan belum bisa mencari solusi untuk diri dia sendiri. Nah, kita membantu untuk mencarikan solusi kepada anak tersebut. Kalaupun solusi itu terbaik dan mampu dilakukan oleh anak itu akan melakukan apa yang solusi itu akan berikan kepada anak. Itu saja. Terima kasih untuk Bapak Sukardi atas jawabannya. Bapak Sukardi bilang dia ingin memposisikan sebagai manajer ya. Kalau di perusahaan-perusahaan ini jabatan lain ini Bapak Ibu manajer. Iya nomor 1 nih. Nih kalau sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sukardi. Mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Makanya kita sebagai manajer membantu dia untuk menemukan solusinya. Kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi tadi ya Bapak Ibu, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya sendiri, sehingga mereka meyakini nih nilai-nilai kebajikan tadi. Oke, kita lanjut yang materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bagaimana sih cara melakukan kontrol ini tadi sebagai manajer? Salah satu caranya adalah melakukan segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Ini mungkin sesuatu, ada yang pernah tahu Bapak Ibu sebelumnya? Atau ada yang pernah dengar? Iya, sesuatu yang asing ya Bapak Ibu, baru ini dengar. Jadi sebenarnya segitiga restitusi itu adalah sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga peserta didik bisa kembali lagi kepada kelompoknya atau memiliki karakter yang lebih kuat dengan keyakinan dia. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Ini Bapak Ibu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa disebut segitiga? Karena itu ya Bapak Ibu, segitiga ini. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Ini kalau ada anak yang bermasalah saja Bapak Ibu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, menstabilkan identitasnya. Jangan langsung kita judge anak itu. Kamu salah. Kenapa kamu kayak gini? Gak boleh Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Karena kan anak-anak takut nih, karena kesalahan dia takut. Jadi dia sering membela diri kan Bapak Ibu. Bukan saya Bu, bukan saya. Pokoknya itu bukan saya. Gitu kan Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Untuk apa? Untuk nantinya agar bergeser identitas gagal tadi menjadi identitas sukses. Jadi anak akan merasa bahwa kesalahan ini bisa ada solusinya, nah, bisa diperbaiki. Bagaimana contohnya ini ya nih, berbuat salah itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah kan berbuat salah. Jadi kamu tenang dulu. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, inilah contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Kamu jangan menyalahkan diri kamu terus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, paham Bapak Ibu yang ini? Kita lanjut. Lanjut setelah Bapak Ibu menstabilkan identitasnya, kita lanjut validasi tindakan. Validasi tindakan ini adalah untuk
memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan lebih mengenali atau mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya gini Bapak Ibu, kita tanya dulu apa alasannya. Kamu pastikan punya alasan mengapa melakukannya. Itu validasi tindakan Bapak Ibu, agar dia tahu perbuatan dia itu baik atau tidak. Ada kadang nanti anak tidak mengakui perbuatannya. Makanya kita sebagai guru berposisi sebagai manajer tadi ini, melakukan validasi tindakan. Apa sih yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kita ajak dulu Bapak Ibu untuk berdiskusi, menanyakan alasannya. Oke, paham Bapak Ibu? Bisa kita lanjut lagi? Terakhir itu menanyakan keyakinannya. Kalau sudah tahu permasalahannya apa, baru kita tanya keyakinannya. Ini untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalam dirinya, sehingga ia mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya ini, menurut kamu, apakah perbuatan kamu tadi baik atau tidak? Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Kemudian ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Sebenarnya kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, kita tanya keyakinannya, biar muncul tadi nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Itu tadi Bapak Ibu. Jadi inilah yang bisa membuat, salah satu yang bisa membuat budaya positif. Jadi jangan sedikit-sedikit menghukum. Kita nggak tahu alasannya, tiba-tiba kita menghukum. Oke Bapak Ibu, ini ada penerapan segitiga restitusi. Ini ada di PMM ya Bapak Ibu ya. Kita lewatkan saja. Iya. Saya kembalikan, mungkin demikian pemaparan materi oleh saya. Saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Kristi Jayati. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi motivasi dan tentu hal-hal baik yang semakin kita lakukan dalam mencerdaskan anak bangsa ya Pak Ferry. Tepuk tangan untuk Bu Rizky sekali lagi. Kemudian selanjutnya adalah acara sesi umpan balik yang akan saya pimpin. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, diberikan waktu. Kami persilakan. Mari berdiri. Baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, masalah tadi yang saya lupa itu poin berapa, cuman masalah pemberian hadiah kepada murid. Jadi kan kita di satu sisi kita juga perlu memberikan reward untuk memotivasi murid. Jadi kalau pemberian hadiah itu tidak dibolehkan, reward yang bagaimana? Yang boleh kita berikan kepada murid sebagai apresiasi terhadap keberhasilan dia dalam melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bapak Ferry, silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya serta kepada Ibu Rizky Jayati SPD sebagai guru CGP angkatan ke-11. Izinkan saya dari Ormas SPD bertanya kepada Ibu mengenai yang ini saya tanyakan, apakah segitiga restitusi dapat dilakukan untuk semua permasalahan siswa? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih untuk Bapak Ibu hebat yang sudah bertanya. Oh, ternyata Pak Karin juga ada pertanyaan, kami silakan. Tadi semangatnya Ibu narasumber.
Berarti ini Bapak Ibu agak kritis-kritis ya. Iya. Banyak yang nanya soalnya gitu. Iya. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya berpikir begini ya. Ini kenapa ya kok ada segitiga restitusi kan gitu. Rupanya setelah sepintas saja dijelaskan sama Bu Rizky, ini hampir sama penerapannya sama konseling, hampir sama. Jadi saya berpikir begini, terima kasih mungkin yang menciptakan restitusi dan mungkin saya yakin yang menciptakan segitiga restitusinya adalah dengan konseling. Ya beginilah mungkin cara kerja dengan konseling itu hampir mendekati dengan segitiga restitusi. Cuman ada kalanya yang mungkin sering kita hadapi ketika bagaimana ya? Ini kaitannya dengan apa namanya? Kebutuhan manusia ya, ini seperti ini ada itu tadi. Jadi kenapa kita tidak bisa membuat atau membudayakan disiplin positif? Ini pengaruhnya itu sama dengan pengaruh di kebutuhan manusia. Sebenarnya kalau kita bisa merubah mindset anak-anak ini bahwasanya disiplin positif itu baik dan penerapannya itu di kebutuhan manusianya itu juga baik, selamat tuh, selamat. Namun ini yang menjadi kenyataan ini menjadi apa namanya, kesenjangan antara kita mempunyai disiplin positif itu berbalik dengan kebutuhan manusia yang kebutuhannya ini ada pada anak-anak. Contoh, kita melarang rambut anak-anak itu panjang, kemudian pangkasan rambutnya itu rapi, tidak ada ukiran. Nah itu kan bagaimana dengan kebutuhan anak ini tadi yang memang dia ini pengen di bebas, kemudian apa namanya ya, pengen dilihat keren, diakui, kemudian apa namanya, semua lah yang tadi yang di 6 yang disebutkan itu ada gitu. Jadi menurut saya inilah yang menjadi pengaruh terbaliknya dengan kebutuhan manusia. Jadi ya mungkin itu saja. Sebenarnya tidak bertanyakan, akan tetapi ya betul-betul itu bahwasanya itulah yang permasalahan di lapangan yang begitu apa namanya. Nah, sesuai dengan kenyataannya, kita pengen anak seperti ini, akan tetapi bahwasanya masih ada memang kodrat manusia itu mempunyai kebutuhan manusia, gitu. Jadi di situ sulitnya. Ya, komentar dari Bu Rizky, ya terima kasih kepada Bu Rizky. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pertanyaan. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru jangan berkecil hati. Katanya cuma guru PP. Sebenarnya beberapa yang disampaikan Ibu Rizky ini ada di psikologi pendidikan. Waktu kuliah dan mungkin kita lupa ya. Kemudian untuk sama kalau guru yang sudah PP ini pasti tahu pedagogiknya ya Bu. Ini dia. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Walaupun kita cuman bukan guru bimbingan konseling ya. Kepada Ibu Rizky kami persilahkan menjawab. Terima kasih Ibu Moderator. Ya semangat sekali ya saya lihat ini ya, sampai 3 pertanyaan. Artinya ada antusias di dalam sini. Iya. Oke, untuk pertanyaan Ibu Lili itu saya ingatkan lagi Bapak Ibu, saya sebenarnya di sini bukan ahli. Saya hanya ingin menyampaikan atau menyebarluaskan pemahaman yang saya dapat dari CGP. Cuma di sini saya mencoba untuk menjawab.
dari pertanyaan Bu Lili tadi mengenai reward. Jadi Bu, bagaimana tentang pemberian reward tadi kan Ibu tadi kan? Bagaimana solusinya biar kita tidak memberikan reward? Oke, kita kembali lagi ke motivasi tadi. Reward tadi termasuk motivasi intrinsik atau motivasi internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Sebenarnya kan kita ingin membuat siswa itu mempunyai motivasi di dalam diri dari internal. Jadi sebisa mungkin kita hindarilah motivasi-motivasi eksternal ini dengan cara bisa kita ajak diskusi Bapak Ibu. Kemudian memberikan penghargaan yang sewajarnya saja. Nah, misalnya ini kan jangan sampai kita beri penghargaan di depan umum yang terlalu kelewatannya sih, yang wajar-wajar saja. Misal kita sering menggunakan kata sifat ya kan Bapak Ibu. Pintar, kamu pintar, kan bisa kita ubah dengan kata kerja. Wah, kamu sudah bisa melakukannya. Iya, kamu sudah bisa melakukannya dengan baik. Jadi kita bisa ubah-ubah kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi tidak hanya dengan memberikan penghargaan atau hadiah, baru kita mendapatkan motivasi dari anak untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai berlebihan ya Bapak Ibu. Termasuk dalam perankingan sebenarnya. Perankingan itu kan penghargaan yang membuat anak itu mempunyai motivasi dari eksternal. Oh, aku harus usaha nih. Jadi itu tadi kan Bapak Ibu bisa merusak hubungan. Kita takutnya seperti itu kan Bu. Terus nanti kita takutnya mereka itu berharap terus sama kita. Kalau nggak kita kasih, dia nggak mau mengerjakannya Bu. Kalau nggak kita iming-imingi hadiah, nggak mau nanti dia mengerjakannya Bu. Makanya saya bilang sekadarnya saja atau secukupnya saja. Jangan sampai dia membuat dia merasa bahwasanya hadiah tujuannya. Seperti itu. Gimana Ibu Lili? Atau ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain untuk memecahkan permasalahan dari Bu Lili? Karena di sini diskusi ya Bapak Ibu. Mana tahu Bapak Ibu juga punya tanggapan yang lain atau solusi yang lain. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu untuk menggantikan reward? Pengakuan itu tadi ya. Untuk pengakuan. Iya, kebutuhan hidup juga ya. Pengakuan. Oke. Bagaimana Ibu Lili? Iya, nanti kita bisa diskusi lagi. Untuk jawaban dari Pak Ferry tadi mengenai restitusi, ini sebenarnya sejalan sih dengan Pak Supardi, ya kan, tentang restitusi tadi, tentang kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia tadi kan Bapak Ibu. Jadi restitusi ini sebenarnya tidak bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kita lihat dulu permasalahannya itu besar atau tidak. Kalau permasalahan yang besar itu ya memang tidak lagi wajib pakai restitusi, pakai peraturan Bapak Ibu yang memang tidak bisa lagi kita kontrol dengan restitusi. Nah, kemudian kita lihat juga dulu permasalahannya ini, berarti kan kita gali kebutuhan apa yang diperlukannya. Artinya restitusi tidak bisa kita terapkan kalau ternyata ada kebutuhan yang harus dipenuhi dia. Jadi tidak semua itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Seperti itu. Kita juga butuh peraturan, tapi tidak semuanya harus. Ya kalau bisa peraturan ini kita ubah menjadi keyakinan. Itu yang tujuan kita untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kita. Mereka punya keyakinan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Itu tadi Bapak Ibu. Atau Pak Ferry gimana jawabannya? Pak Sukardi? Jadi kita gali dulu ya Bapak Sukardi tentang kebutuhannya. Kalau ternyata kebutuhannya itu memang tidak cocok kita lakukan dengan restitusi, bisa jadi kan anak tersebut kenapa terdiam? Ternyata kebutuhannya itu memang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi bagaimana kita bukan orang tuanya, kita orang tua kedua. Gitu ya Bapak Sukardi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, saya kembali lagi ke Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih Ibu Bapak Guru hebat semua. Sesi uji balik sudah berakhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu refleksi. Dan untuk sesi refleksi ini akan disampaikan oleh Ibu Nurlian Sregar kepada Ibu kami persilakan.
Oke, terima kasih buat Ibu narasumber, Ibu moderator, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, refleksi. Mengenai dengan refleksi, mungkin kita sudah sering melakukan hal tersebut baik dalam kelas ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk refleksi kegiatan ini, hal baru apa yang didapatkan dari kegiatan disiplinasi ini? Oke, pastinya ini hal baru. Karena untuk CGP angkatan 11 juga baru dimulai hari ini. Jadi ini hal baru. Dan juga budaya positif ini juga hal baru buat saya ya. Ini refleksi dari saya sendiri. Oke, 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Perasaan antusiasnya ada, happy-nya ada, dan saya pasti merasa menikmati dengan proses kegiatan ini. Oke, peran seperti apa yang sudah diterapkan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah? Oke, budaya positif di sekolah itu seperti yang kita ketahui, kita setiap hari Selasa ada yang namanya kegiatan literasi dan Kamis. Itu termasuk juga menurut saya itu budaya positif. Senang juga budaya positif dan juga banyak hal-hal lainnya. Ada juga budaya positif yang diterapkan anak murid kita, seperti jika sudah pulang sekolah dia menyapa kita. Nah, itu menurut saya itu termasuk kegiatan budaya positif. Dan keempat, ingin menjadi guru seperti apakah Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Oke, hasil refleksi saya mungkin saya akan lebih ke arah kebutuhan murid. Oke, itu menurut saya. Jadi saya seleksi dulu, saya pilih dulu apa yang menjadi kebutuhan murid saya di kelas. Jadi bukan serta-merta dari saya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semua sesi acara sudah selesai. Sebagai moderator, saya akan segera undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Irian Bunda Cendrawasih, Ibu ada di Kudu. Sekian dan terima kasih. Acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Naila Indriani Siregar. Saya dari UPTD SMP Negeri 1 Kampung Ratu. Saya merasa senang dan bersemangat karena ikut dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas yang disepakati oleh semua teman-teman di kelas kami. Semoga dengan keyakinan kelas kami ini dapat membuat saya dan teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Yarina Simanjunta, siswa dari UPTD SMP Negeri 1 Kampung Rakyat. Saya merasa senang sekali Bu Rizky membuat keyakinan di kelas, menerima semua pendapat kami untuk kelas yang kami inginkan. Lalu keyakinan tersebut kami sepakati bersama. Terima kasih Bu Rizky.